Di dalam janji Tuhan, di dalam janji Allah. Kamu pergi ke dokter untuk menyembuhkan luka, dan dokter itu nggak akan pernah tahu di mana letak kesembuhan. Berulang kali ke psikiater, ke psikolog, kita nggak akan pernah tahu ini akan sembuh dengan cara apa. Makanya datanglah kepada Allah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Salam, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Qahhar. Kamu punya semuanya. Siapa dia Al-Jabbar? Al-Jabbar, Tuhan yang Maha Jabbar itu ngasih hiburan. Coba cek FYP kamu. Kalau isinya adalah komedi, berarti kamu lagi stres. Bener nggak? Ngakak di ujung, ngakak jam 12 malam masih ngakak. Oke, kamu terdeteksi penyakit depresi. Gak apa-apa, ngakak aja jam 12 malam, jam berapapun gitu ya. Oke. Aku tadi mau ngomong apa sih kok sampai ke sana? Coba diingetin. Nah, ya itulah manusia ya. Otak manusia itu lari sana lari sini, harus diingetin. Katanya Al-Jabbar, benar. Itu penyakit aku. Kalau ngomong sudah lupa lagi mau ngomong apa. Siapa Al-Jabbar? Zat yang maha pemberi hiburan. Kita butuh sebuah penghiburan, hiburan yang mengobati luka. Mungkin luka itu eksis, tapi hiburannya lebih besar. Masih ada lukanya, sehingga si hiburan ini bisa calming, bisa menenteramkan, ya, bisa menyembuhkan. Toh semua yang terjadi di dalam kehidupan kita ini ada tujuan mulia yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita. Bukan berarti ketika kita ketemu sama Allah, bicara sama Allah, patuh sama Allah, dekat sama Allah, kita nggak punya ujian. Bukan berarti seperti itu. Tuhan tidak pernah menjanjikan ujian itu diangkat. Tuhan tidak pernah menjanjikan masalah itu dihapus. Tapi Tuhan menjanjikan bahwa segala sesuatu akan menjadi kebaikan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan segala sesuatu susah, senang, jadi kebaikan. Pahit, manis, jadi kebaikan. Tangis, tawa, jadi kebaikan. Ya, cantik, jelek, jadi kebaikan. Kaya, miskin, jadi kebaikan. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Jabbar, mohonlah kepada Allah untuk dihibur. Ya, kita gak akan pernah tahu cara Allah menghibur kita. Ujuk-ujuk kita nyaman, ujuk-ujuk kita lebih fokus lagi, ujuk-ujuk kita bisa tahu prioritas kita apa. Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu'anni. Boleh bareng-bareng lagi. Ini cara kita mengundang Tuhan di dalam luka. Kita undang Tuhan memang di berbagai momen kehidupan kita. Di bahagia kita undang Tuhan. Di kala susah juga kita undang Tuhan. Jangan sampai kita undang iblis. Jangan sampai kita undang setan. Karena siapapun yang kita undang, dia hadir. Kamu mau mengundang kesedihan, sedih, datang. Kamu mau mengundang kesenangan juga datang. Kamu mau undang Tuhan datang. Kalau kamu mau undang setan juga datang. Buktinya teman-teman mau mengundang Ustadz Hana, datanglah Ustadz Hana. Jadi fokus ya, kamu maunya
Oke, kita belajar mengundang Tuhan di dalam, karena kan temanya luka ya. Oke, Rabbighfirli. Boleh aku dulu, baru teman-teman ikutin ya. Oke. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ilfirli, ampuni aku kalau aku lebay. Dan tenang, Tuhan gak akan mencaci kamu kalau kamu lebay. Tuhan hanya melihat kamu, mendatangkan cinta kasih-Nya, menenangkan. Oke, kamu hanya butuh memanggil Tuhan di dalam lukamu. Ilfirli, irhamni, kasihi aku. Yang aku butuhkan adalah NPWP, nih peluk, huk. Dan Tuhan tidak memeluk kita dan nggak ngepuk-puk kita seperti yang manusia lakukan. Tapi kamu akan rasain kalau kamu minta, ya Allah, datangkan kuasa-Mu untuk menenangkanku, menyembuhkanku, menyayangiku, itu akan datang. Itu ya, namanya sakinah. Allah akan turunkan sakinah. Sakinah apa sakinah? Ada yang tahu apa itu sakinah? Sakinah itu tenang. Ya, jadi masalah kita gak akan heboh kalau kita masalah kita gak akan menginjak kita kalau kita masalah kita gak akan memeras, mencacah kita kalau kita Jadi pertolongan pertama atau penyembuhan pertama adalah minta as-sakinah supaya kamu tenang, oke? Warhamni wajburni warfa'ni. Apa warfa'ni? Warfa'ni itu tinggikan aku, naikkan derajatku. Luka, duka, kepahitan itu bukan tembok mentok saya. Bukan. Jadi kalau di dalam iman kita akan bisa melihat bahwa kita punya mata Tuhan. Pernah ngerasain punya mata Tuhan? Harus dicoba. Kita punya mata Tuhan, punya telinga Tuhan. Itu nih di dalam hadis Rasul ya, siapapun yang taat kepada Allah, maka dia akan diberikan penglihatan basiroh ya, basiroh atau penglihatan Tuhan, penglihatan ilahi namanya. Jadi mungkin orang melihat itu adalah tembok, tapi ternyata itu bukan tembok saya, itu adalah tangga. Mirip sih, sama-sama sesuatu yang menghalangi ya. Tapi kalau kita punya mata Tuhan, oke, kita nggak nabrak, kita akan memasuki tangga-tangga ilahi, naik say, bukan ditabrak. Oke, jadi bisa belajar menggunakan mata Tuhan. Mata ilahi ini bukan tembok, tapi ini adalah tangga. Oke, jadi ketika kamu ditanya say, di mana kepahitan kamu? Oh, masih ada. Di mana kamu nggak ngeliat? Ada tuh di bawah kaki aku. Pahitnya masih ada, tapi kita tidak dikendalikan, tidak dikuasai, tidak dihancurkan oleh kepahitan itu. Say, di mana kepedihan kamu? Di mana rasa sakitmu? Masih ada. Di mana? Di bawah kakiku. Aku sudah bisa surf. Surf. Sudah bisa berselancar dengan kepedihan, kepahitan yang masih ada. Oke, itu artinya adalah irfa'ni. Ya, irfa'ni, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni. Ya, berikan aku rezeki.
mau ngomong rezeki banyak sekali ya bentuknya. Yang pasti rezeki yang harus kita minta adalah rezeki iman, rezeki Islam, termasuk tadi Ustaz Hana, salah satu rezeki terbesar dalam kehidupan kita adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah pengobatan ilahi. Siapapun yang mengambil pengobatan ilahi, dia akan memperoleh pemulihan ilahi. Ya, Masya Allah. Makanya kalau di dalam doa yang diajarkan Rasulullah, Al-Taj'alul Quran Al-Taj'alul Quran Rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa hammi wa dhahaba ahsani Al-Taj'alul Quran. Kamu harus rasain Al-Quran punya kekuatan menyembuhkan. Di sini disebutkan Rabi'ah qalbi. Rabi' itu artinya danau. Danau itu adem, nyaman. Baca Al-Quran sampai kamu nyaman. Ya, hafalkan Al-Quran sampai kamu adem. Itu harus diulang terus sampai kita tahu, oh ini yang katanya. Kita nggak akan tahu rasanya gimana sih Al-Quran sebagai danau atau mata air ya, kita nggak akan tahu rasanya kalau kita jarang baca Al-Quran. Baca lagi ayat-ayat pilihan yang diajarkan Ustaz Hana, silahkan membaca dari juz 1 sampai juz 30, silahkan. Alhamdulillah kita sekarang start di bulan Rajab ya, tanggal 1 bulan Rajab. Kita sudah mulai latihan untuk berdekatan dengan Al-Quran sampai kita bertemu dengan Ramadan nanti. Kita akan khatam, dan bukan hanya khatam lembarannya, bukan hanya khatam mushafnya, tapi khatam sudah menyelami akhirnya Al-Quran. Jadi akan dirasa dari Al-Quran sebagai cahaya yang menembus relung hati kita yang berdalam. Hati kita itu kalau diukur, kita nggak tahu sedalam apa, isinya apa aja, dan bisa disembuhkan. Misalnya sakit hati, luka hati di sebelah mana, kadang-kadang kita bingung sebelah mana, dan kita nggak yakin sakit hati